Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan ngalahi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sobat muslim rahimahullah, tentu sudah bulan Ramadan kita lewati dalam hidup ini, bahkan sudah ratusan taraweh kita laksanakan dalam perjalanan hidup kita. Tentunya kita tidak tahu amalan Ramadan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan momentum agung syarat dengan keistimewaan. Satu masa menjadi media kompetisi bagi para pelaku amal kebaikan dan orang-orang yang merindukan hidup lebih mulia. Kita berharap dengan Ramadan ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita, dan bisa jadi ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga Ramadan menjadi wasilah keselamatan bagi kita semuanya. Para sobat muslim rahimahullah, kita mungkin merasa kok hidup kita begini-begini saja. Bisa jadi hidup yang begini-begini saja adalah banyak orang yang merindukan hidup kok begini-begini saja. Kita mungkin merasa pekerjaan kita hari ini sangat berat dan begitu jauh dari harapan. Bisa jadi pekerjaan ini adalah sesuatu yang dirindukan, yang diinginkan banyak orang. Bisa jadi kendaraan kita yang selalu mengantar kita rasa biasa-biasa saja. Bisa jadi orang lain merindukan untuk memiliki kendaraan tersebut. Bisa jadi bukan nikmat Allah yang kurang, tapi syukur kita yang hilang. Para sobat rahimahullah, ada pesan dari suatu ulama, dari seorang ulama menasihati kita. Perbaikilah 4 perkara. Yang pertama, jika dirimu diuji oleh syahwat atau nafsu, periksalah sholatmu. Karena sholat menjadikan tolak ukur bagi seorang mukmin, di mana sholat itu hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sholat kita lakukan ala kadarnya, selesainya cepat dan tak pernah merasa nikmat dalam sholat. Nabi pernah menyampaikan dan memberi contoh kepada kita keadaan Nabi bagaimanapun juga, Nabi tidak pernah lepas dan selalu berusaha untuk sholat berjamaah. Tetapi juga Nabi bijaksana apabila umatnya baru mengalami keadaan yang tidak bisa ditinggalkan, sakit umpamanya, bisa tidak menghadiri jamaah, tetapi kita melihat langsung dari beliaunya, suri toladannya, langsung dalam keadaan apapun, sampai ditandu dalam keadaan sakit pun untuk menghadiri sholat jamaah. Maka dari itu, sobat muslim rahimahullah, mari kita selalu bersemangat dalam menjalankan sholat 5 waktu kita. Usahakan sobat muslim kita selalu menjaga sholat kita untuk selalu berjamaah, karena kita tahu bahwa sholat jamaah mempunyai fadilah, maslahat yang luar biasa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Sebagai contoh, kita 1 langkah saja, 1 kaki melangkah, ada pahala di situ. 1 kaki kiri melangkah, menghapus dosa kita. Bahkan ada ulama yang menjelaskan bahwa 1 niat saja baru kita itu tata-tata persiapan untuk menuju ke masjid,
itu bisa menandingi, melebihi pahalanya orang yang sholat jamaah di rumah. Maka dari itu, sobat muslim, mari dengan ini kita semangat sekali untuk mempunyai hiroh, untuk menuju masjid, untuk selalu kita jaga sholat kita, karena di situ kita juga syiar. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sujud sama rata, dan berdoa bersama, tidak melihat siapa dia, tetapi bersama-sama. Dengan ini mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita semangat dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, jika engkau merasa tidak tenang dan keras hati, maka periksalah hubungan kita, bakti kita kepada orang tua. Bisa jadi banyak ukiran-ukiran kecewa dari perilaku-perilaku kita yang tidak baik kepada orang tua kita. Nabi menyampaikan, sungguh rugi bagi orang-orang yang mempunyai orang tua, bisa berbakti kepada orang tua tetapi dia tidak memberikan seluruh baktinya pada orang tuanya, entah itu alasan pekerjaan, alasan apapun, tetapi dia tidak bisa menyisihkan untuk selalu berbakti kepada mereka. Sungguh rugi, kata beliau. Maka dari itu, sahabat muslim, marilah apabila kita masih mempunyai orang tua di dunia ini, mari kita bersungguh-sungguh untuk berbakti kepadanya, karena apa yang disampaikan Nabi, suatu jalan tol menuju surga salah satunya yaitu berbakti kepada orang tua kita. Nabi juga menyampaikan juga, ada amalan perbuatan manusia dilaporkan pada setiap hari Senin dan Kamis. Catatan amal perbuatan dibeberkan langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditampakkan pada para nabi, para ayah, para ibu, yang mana mereka diberi waktu untuk mengetahui perbuatan-perbuatan dzurriyyah mereka, yang manakala perbuatan mereka itu mempunyai amal kebaikan, mereka sangat bergembira dengan wajah yang begitu cemerlang. Suatu ketika, sewaktu Mi'raj, Nabi diantar oleh malaikat Jibril. Nabi heran, bertanya sama malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, siapa beliau itu? Kalau menengok ke sisi kanan, beliaunya itu tertawa. Kalau menengok ke kiri, dia itu menangis. Siapa beliau ya Jibril? Malaikat Jibril berkata, hai Nabi Muhammad, itu bapakmu, itu Nabi Adam. Terus kenapa ya malaikat Jibril? Di saat sisi menengok ke kanan, beliaunya tersenyum. Di saat menengok ke kiri, beliaunya kok menangis. Ketahuilah hai Muhammad, bahwa Nabi Adam sewaktu melihat ke kanan, melihat para cucu-cucunya, para umatnya yang berbuat baik. Beliau bangga akan mereka. Beliau bangga akan cucu-cucunya karena melakukan perbuatan kebaikan. Tetapi sewaktu menengok ke kiri, beliaunya sangat menangis. Banyak cucu-cucunya yang berselisih, banyak cucu-cucunya saling membunuh, banyak cucu-cucunya yang melakukan maksiat. Nabi langsung menemui Nabi Adam dan serasa berpelukan. Inilah suatu tanda bahwa amal perbuatan ditampakkan kepada Nabi, kepada orang tua kita. Maka dari itu, mari kita jaga hubungan kita, bakti kita kepada orang tua kita. Yang ketiga, jika saat kita sering merasa terhimpit, hidup kita selalu dalam kesempitan, maka periksalah
hubungan kita dengan Al-Quran. Bisa jadi kita baca Al-Quran kapan ingat, kapan mau saja. Atau bisa jadi sudah berhari-hari Al-Quran tidak kita baca. Pesan yang keempat, jika sering kita tuh merasa hati kita gelisah, hati kita gundah, maka perhatikanlah bagaimana penerimaan terhadap nasihat dari orang lain. Bisa jadi kita merasa tak lagi butuh nasihat, atau merasa diri kita sudah banyak nasihat, atau saat orang yang memberi nasihat seolah-olah kita merasa tersudutkan, seolah-olah kita disudutkan. Maka dari itu marilah kita berlapang dada akan mendapatkan suatu nasihat, karena nasihat itu akan membimbing kita ke arah jalan yang benar. Sobat Muslim rahimullah, marilah kita betul-betul sungguh-sungguh pesan ini. Adapun pesan para ulama mengatakan, kejarlah dunia pasti tak dapat. Kalaupun dapat pasti tak banyak. Kalaupun banyak pasti kau tak puas. Kalaupun puas pasti tak akan lama. Tapi kalau mengejar akhirat pasti dapat. Sudahlah dapat pasti banyak. Sudahlah banyak pasti kau puas. Sudahlah puas abadi selama-lamanya. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.